Sila pertamanya Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita implementasikan, kami undang juga saudara-saudari kami, yang saudara dari Kristen, yang saudara dari Hindu, saudara dari Buddha, juga yang lain-lainnya, supaya kita bersatu padu dalam konsep menanam ini secara universal, dalam nilai keislaman. Tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44, yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Maka kami berkumpul, berdoa minta. Kami kumpulkan ahli Quran yang orang Islam. Hari Minggu kemarin kami kumpulkan lagi di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Maka dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Pupuknya Pamintan pupuk biasa, olahannya tanah biasa, tapi langit yang biru, warna biru kesukaan Presiden, karpetnya merah, bajunya putih, dimulai dengan merah putih, melahirkan langit yang biru, menghadirkan tanaman tanah terolah dengan tumbuhan yang hijau dan membumi. Pak, 3 bulan Pak, alhamdulillah padi tumbuh, singkong berbuah manis, kemudian juga jagung berbuah manis. Tapi tidak cukup dengan itu. Kalau cuma tanam singkong, tanam jagung, tanam padi, semua orang bisa melakukan dengan lahan yang luas. Maka yang kedua, kita hadirkan novelty, kebaruan-kebaruannya, yang dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan, dilakukan dengan adab sehingga menimbulkan nilai kemanusiaan yang baik. Maka Pak Presiden izin, ini ada program Si Opung, solusi olah padi terapung. Maka ini kami hadirkan contoh Pak, dalam 3 bulan ini sudah bisa dipanen insya Allah. Jadi kalau nanti yang tidak punya lahan, yang tidak punya area yang luas, insya Allah di sampingnya bisa dibuat yang punya kolam, di atasnya padi, di bawahnya ikan. Kalau ada pesantren-pesantren punya empang, atasnya padi, lahannya bisa ikan, program MBG bahkan bisa disupport dari ketahanan pangan yang kita buat inovasinya. Jadi kalau di sana makan bergizi gratis MBG, di sini MBG menanam bersama Gerina. Ini padi opung. Pak Presiden, ini ada pot Pak. Ini kami riset, bukan sekedar pot biasa. Kami meriset dengan ukurannya, dengan bentuknya, bahkan dengan kemungkinan potensi gramasinya. Jika satu keluarga ada 5 orang, dia tidak punya lahan tapi ingin menanam, maka kami sudah susun sekian pot untuk padi. Supaya tidak meluas, kami buatkan kemudian sistem rak ke atasnya. Maka disimulasikan dalam 3 kali panen dalam satu musim, bila dihitung dengan ia beli secara manual, itu masih bisa menabung 100 sampai 700 ribu Pak. Apa tujuan dari semua ini? Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Kami berharap bisa membersamai dengan riset ini. Ini bukan program untuk panen. Ini hanya meriset, melakukan pendampingan. Bila dari Kementerian Pertanian melihat ini ada potensi untuk bisa dikerjasamakan, kami mensupport dengan sepenuhnya Pak. Program-program Bapak kita optimalkan, risetnya kami sampaikan. Bila dilihat ada kemungkinan yang bisa bermanfaat, sungguh semua yang terkumpul di sini adalah gerakan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Pak, di belakang kami ini ada layar. Tapi kita sedang tersambung dengan seluruh perwakilan di 38 provinsi. 4 bulan lalu, silakan Pak, dari Papua, dari Sragen, kampungnya Pak Menko Lampung Selatan juga ada di sini. Sulawesi, kampungnya Pak Amran ada di sini. Pak, 4 bulan yang lalu sudah ada yang nanam via pot samping rumahnya. Di samping masjid. Ada yang punya kebun di belakang 2 hektar dia tanam cabai Pak. Hari ini mereka bangga di hadapan presidennya. Mereka siap mendukung program ketahanan pangan yang dioptimalkan nanti oleh Kementerian Pertanian. Kita bersatu padu demi kerakyatan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir,
Pak Presiden, sesungguhnya kami ingin meluncing ini di Februari. Datang Ramadan, datang Idul Fitri, kuasa Allah mengalihkan ke bulan April. April, Rabu hari ini, 2 hari setelah lahirnya Raden Ajeng Kartini. 2 hari, hari Senin lalu, lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang Masehinya bulan April 571 Masehi. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Di dalam Quran ada ajaran minadz zulumati ilan nur. Raden Ajeng Kartini usia 10 tahun di Pinggit, di Rembang, diberikan hadiah Quran. Dari situ terinspirasi menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan, mulai hari ini tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia terang, menuju generasi emas 2045. Terima kasih atas seluruh partisipasi untuk menghadirkan ini. Saya ingin menekankan pertama pada seluruh keluarga besar Gerina. Anda, saya, kita adalah orang-orang yang digerakkan dengan hati yang paling dalam, bukan ingin bertransaksi, berniaga, mencari proyek. Kita adalah orang-orang yang dengan rasa cinta pada Indonesia ini berkumpul untuk mencoba berkontribusi memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama berkolaborasi, memberikan nilai kebaikan. Terima kasih Pak Setiawan Ikhlas yang telah memberikan tempat ini sampai kapanpun sebagai hibah untuk diriset. Ini nanti Pak akan menjadi masjid, tempat yang Bapak duduk sekarang. Dan ke depan kita berharap seluruh saudagar kita bersatu, rakyat kita bersatu, pemerintah kita bersama-sama, dan dengan berbahagia kita songsong Indonesia Emas 2045.